Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Rahmawati, NIM B200170092. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode penilaian persediaan. Kita lanjut ke materinya yuk. Metode penilaian persediaan. Kenapa sih metode penilaian persediaan itu harus dipelajari? Nah, kita di sini memposisikan kita itu sebagai orang yang bekerja di dalam gudang. Orang yang bekerja di dalam gudang itu kerjanya menghitung stok barang masuk dan barang keluar untuk menghitung persediaan akhir yang ada di gudang. Nah, dalam menghitung penilaian persediaan ini menggunakan 3 metode. Yang pertama FIFO atau first in first out, yang kedua LIFO atau last in first out, dan yang ketiga average atau rata-rata. Setahu saya untuk metode LIFO ini tidak boleh lagi digunakan karena dianggap kurang realistis penggunaannya. Nah, bisa juga dalam pencatatan persediaan suatu perusahaan itu tidak menggunakan ketiga metode yang tadi saya sudah sebutkan. Hal ini sebenarnya nggak masalah karena yang penting informasi yang terdapat di dalam laporan keuangannya itu tersampaikan kepada pengguna informasinya. Kenapa sih mencari metode persediaan akhir itu harus menggunakan metode? Nah, di sini metode penilaian persediaan ini kan digunakan untuk menghitung persediaan akhir, sehingga ini akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Semakin real laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, semakin baik karena kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nilai yang dihasilkan dari penilaian persediaan ini juga harus real. Maksudnya di sini kan metode persediaan yang digunakan ini rawan untuk dilakukan manipulasi. Makanya persediaan ini yang dinilai terlalu tinggi akan meningkatkan laba dan persediaan yang terlalu rendah akan menurunkan tingkat labanya. Sehingga di sini kita harus mencatatnya dengan menggunakan metode yang baik untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya. Jadi gini, di sini kan kita mau mencari nilai persediaan akhir. Gimana sih cara menggunakan metode ini dengan menggunakan kartu stok? Di sini saya akan beri gambaran ya. Jika kita bekerja pada suatu perusahaan, di bagian gudang kan pasti ada kartu stok. Nah, kartu stok ini fungsinya untuk apa sih? Kartu stok ini berfungsi untuk memberikan informasi barang yang ada di gudang. Misalnya hari ini ada barang masuk, itu dicatat di kartu stok. Lalu ada barang keluar, itu juga dicatat di kartu stok. Nah, di kartu stok ini kita dapat mengetahui sisa stok barang yang ada di gudang. Nah, dengan kartu stok ini juga dapat dianalisis banyak hal, seperti apabila perusahaan membeli barang. Nah, berapa hari barang tersebut tersimpan di gudang, maka kita itu sebagai karyawan dapat mengetahui perputaran barang yang ada di perusahaan. Misalnya, kita membeli barang A, itu selama 14 hari sudah habis. Berarti kan kita sebagai karyawan itu tahu kapan kita harus merestok barang tersebut kembali. Nah, dari kartu stok ini kita juga dapat mengetahui tren pasar mana yang paling laku pada saat itu. Nah, kita balik lagi ke proses persediaan ya.
Sebenarnya mau menggunakan metode apapun atau mau menggunakan kartu stok dengan layout seperti apapun, metode pencatatannya itu semuanya sama. Artinya akan ada barang yang masuk dan akan ada yang keluar. Juga akan ada sisa stok akhir yang ada di gudang. Karena kalau barang masuk berarti kan ada stok di gudang. Nah, kalau ada barang keluar berarti bisa jadi stoknya itu masih ada, bisa juga stoknya itu sudah habis. Dan yang terakhir sisa stok. Sisa stok di sini apakah masih ada di gudang atau barangnya sudah habis terjual. Jadi dapat disimpulkan sisa stok itu sama dengan persediaan awal jika ada ditambah barang masuk dikurangi barang keluar. Nah, yang termasuk ke dalam barang masuk itu apa aja sih? Yang termasuk ke dalam barang masuk itu ada dua macam. Yang pertama ada pembelian, yang kedua ada retur penjualan. Pembelian ini sudah pasti karena kita membeli barang. Kalau kita membeli barang kan barang tersebut akan diantar di gudang. Nah, ini menyebabkan di gudang itu akan bertambah stoknya, bertambah stok barangnya. Ketika barang diantar, kita mencatat barangnya, terus ada berapa unit, harganya berapa, kayak gitu. Yang kedua tadi kan retur penjualan. Retur penjualan ini ketika kita menjual barang, semisal katakanlah 100 unit, lalu dikembalikan ke kita 50 unit karena mungkin barangnya rusak. Nah, 50 unit tadi kan kembali lagi ke gudang. Nah, itu yang dinamakan retur penjualan. Nah, yang kedua ada barang keluar. Barang keluar ini terdiri dari dua macam juga. Yang pertama ada penjualan dan yang kedua retur pembelian. Penjualan ini apabila kita menjual barang, maka barang itu kan akan keluar dari gudang. Nah, disitulah kita melakukan pencatatan. Yang kedua retur pembelian tadi ya. Nah, retur pembelian di sini apabila kita membeli barang 100 unit, ternyata 50 unit barangnya itu rusak, pasti kan akan kita retur dong, kita kembalikan. Kita kembalikan lagi 50 unit misalnya. Maka 50 unit yang keluar itu kan akan mengurangi stok kita yang ada di gudang. Nah, yang ketiga ada sisa stok. Sisa stok ini dapat didapatkan dari barang masuk dikurangi barang keluar. Semisal barang masuk itu ada 100 unit, lalu barang keluarnya ada 50 unit. Berarti sisa stok yang ada di gudang itu ada 50 unit. Nah, sebenarnya sih masih ada banyak hal-hal yang mempengaruhi proses persediaan seperti kehilangan, kerusakan. Tapi itu kita nggak akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, di sini itu saya lebih menekankan ke konsep dari persediaan awal itu sendiri. Nah, konsepnya tadi seperti yang saya sebutkan, ada barang masuk, barang keluar, sama sisa persediaan. Nah, sekarang kita lanjut ke metodenya ya. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out. Metode ini menjelaskan bahwa barang yang pertama kali kita beli atau barang yang pertama kali masuk ke gudang itu barang yang akan langsung kita jual pertama ketika terjadi transaksi. Contohnya, ada barang masuk 3 kali ke gudang. Barang A, B, dan C. Barang A 100 unit dengan harga 1.000, barang B 200 unit dengan harga 1.200, dan barang C 3.000 unit dengan harga 1.400. Lalu kita akan menjual 1.000 unit, maka kita akan jual itu adalah yang pertama kali masuk, yaitu 1.000 unit dengan harga 1.000, bukan dari stok yang 3.000 unit dengan harga 1.400. Nah, kenapa sih metode FIFO ini bisa dikatakan cukup bagus dan akurat? Karena ketika stok mulai habis dan akhir periode mulai tutup buku, semisal ya stok kita itu sisa 700 unit. 700 unit ini kita akan mengikuti harga yang terakhir kali kita beli. Berarti kan itu kan menunjukkan bahwa harga ini tuh harga yang paling update, karena itu tadi kan harga yang terakhir kali kita beli. Nah, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kita ini real dengan kondisi yang sesungguhnya pada saat itu juga. Nah, yang kedua ada metode LIFO atau last in first out. Metode ini kebalikannya dari metode FIFO tadi ya. Metode ini itu menghitung barang yang terakhir masuk gudang atau yang terakhir kali dibeli akan langsung dijual ketika terjadi transaksi penjualan. Contohnya, ada barang masuk 3 kali.
barang A, B, dan C. Barang A 1000 unit dengan harga 1000, totalnya 1 juta. Harga B 1000 unit dengan harga 1200, totalnya 1.200.000, dan barang C 1000 unit dengan harga 1500, totalnya 1.500.000. Maka barang yang akan kita jual ketika terjadi transaksi, katakanlah 1000 unit yang terjadi pembeliannya 1000 unit, maka yang akan kita jual itu barang C, barang yang terakhir masuk ke gudang, barang C dengan 1000 unit dengan harga 1500. Sehingga ketika pada akhir periode, harga yang digunakan dalam menghitung laporan keuangannya itu adalah harga yang paling lama. Nah, harga tersebut kan pasti kan udah nggak update lagi dong, soalnya kan udah harga yang paling lama. Nah, di sini kan kita bicara soal realistis ya. Harga itu kan pasti selalu naik, kecuali ada satu atau dua kondisi tertentu. Tapi kan mayoritas kecenderungan di masyarakat ini kan harga itu selalu naik karena inflasi. Maka LIFO ini itu kurang mencerminkan kondisi perusahaan yang real pada saat itu. Nah, yang ketiga itu ada metode average atau rata-rata. Metode ini, average ini itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi hanya menghitung berdasarkan rata-rata yang ada di perusahaannya aja. Semisal ya, stok di gudang itu ada 1000 unit dengan harga 1 juta. Lalu beli lagi, update lagi gitu. Beli 1000 unit lagi dengan harga 500.000. Maka 1 juta ditambah 500.000 sama dengan 1.500.000 dibagi 2000 unit. Dapatlah harga satuannya yaitu 750. Jadi average ini langsung dirata-ratakan. Jadi metode average ini bagus digunakan apabila terjadi fluktuasi harga di pasaran. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.